Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntansi, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas soal uji kompetensi kejuruan akuntansi tahun 2002-2023 dengan pilihan soal paket 2. Tetapi ini adalah soal yang berbasis industri ya, sobat akuntansi. Soal di mana yang telah kita modifikasi berdasarkan apa yang diinginkan ataupun apa yang terjadi sesungguhnya di industri. Dalam paket 2 ini, soal paket 2 ini, yang akan kita kerjakan adalah pertama di sesi 1 kita akan menganalisis transaksi, pencatatan manual, kemudian pengarsipan dokumen, dan kemudian sesi 2-nya kita akan mengerjakan soal akuntansi ini ke dalam komputer akuntansi berbasis spreadsheet. Jadi tidak secara manual berbasis paper ya, sobat-sobat akuntansi. Ini kita sudah menggunakan spreadsheet. Jadi kita siapkan soalnya, kemudian kita siapkan juga lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya seperti ini. Yang pertama ada biodata, silakan sobat akuntansi isikan biodata selengkap-lengkapnya. Kemudian di sini ada daftar akun juga sudah disediakan. Kemudian lembar kerjanya terdiri dari yang pertama adalah lembar kerja sales journal, ini untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua ada cash receipt journal, ini untuk mencatat penerimaan kas. Kemudian yang ketiga ada purchase journal, ini untuk mencatat pembelian secara kredit. Kemudian yang keempat ada cash payment journal, ini untuk mencatat pengeluaran kas. Yang kelima ada lembar kerja general journal, ini untuk mencatat bukti memorial. Kemudian yang keenam ada petty cash journal, ini untuk mencatat kas kecil. Nah, yang ketujuh ada inventory card, ini untuk mencatat persediaan barang dagangan atau kartu persediaan. Kemudian yang kedelapan ada OSB, online sales book, ini khusus untuk mencatat penjualan secara online. Kemudian yang kesembilan ada account receivable subsidiary ledger, ini adalah buku pembantu piutang. Yang ke-10 adalah account payable subsidiary ledger atau buku pembantu utang. Lembar kerja UKK akuntansi berbasis spreadsheet ini akan kita bagi ke dalam 2 sesi lembar kerja. Yang pertama, lembar kerja pertama, yaitu yang baru saja kita lihat, terdiri dari sales journal, cash receipt journal, hingga buku pembantu hutang. Kemudian nanti di sesi kedua, lembar kerja yang kedua, yaitu kita akan mengerjakan akuntansi yang terdiri dari pertama lembar kerja trial balance, rekap sales journal, rekap cash receipt journal, hingga petty cash journal, hingga terakhir nanti kita akan menyusun laporan keuangan sampai terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Kita akan lanjut saja, kita akan mulai saja langsung untuk mengerjakan UKK akuntansi soal P2 berbasis spreadsheet. Kita langsung lihat soalnya, sobat akuntansi. Ini adalah informasi tentang UD Buana dan tentang apa yang harus kita kerjakan. Terdiri dari soal, bahan, alat, kemudian informasi kebijakan perusahaan, kemudian daftar akun yang digunakan, kemudian neraca saldo atau trial balance, nah kemudian daftar customer dan suppliernya, kemudian daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan daftar persediaan barang dagangan. Kita akan mulai dari daftar saldo piutang. Untuk daftar akun sudah disediakan dalam lembar kerjanya, jadi tidak perlu kita membuat. Kita langsung kemudian daftar customer dan supplier juga sudah dibuatkan. Kita langsung saja ke menuju daftar saldo piutang. Nah, ini ada data tentang daftar saldo piutang dari UD Buana. Seperti sobat akuntansi ketahui bahwa UD Buana adalah sebuah perusahaan dagang yang kegiatannya adalah menjual dan membeli
laptop maupun komputer dan printer. Kita langsung saja, kita akan memasukkan saldo piutang dagang ke dalam lembar kerja spreadsheet yang pertama. Kita buka spreadsheet yang pertama. Tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa jika kita sedang ujian, maka biodata peserta ini harus kita isi dengan lengkap. Kita akan mengisi daftar saldo piutang menuju ke ARSL. ARSL ini adalah Account Receivable Subsidiary Ledger. Bahasa Indonesianya adalah buku pembantu piutang. Di sini sudah masing-masing customer dibuatkan buku pembantunya, JBLX, Digital Elect, dan seterusnya. Kita masukkan soal yang pertama adalah JBLX. Nah, ini JBLX. Tanggalnya adalah 25 November 2022, nomor fakturnya ini, kemudian total piutangnya adalah 34.410.000. Kita masukkan ke kartu atau buku pembantu piutangnya JBLX. Tanggalnya kita tulis dulu di sini tanggalnya. Tanggalnya adalah 1 Desember 2022, kemudian keterangannya, description-nya kita tulis dengan beginning balance atau saldo pembuka atau saldo awal bahasa Indonesianya. Dan piutang adalah saldo atau balance-nya berada di sebelah debit. Kita lihat tadi piutangnya adalah 34.410.000. Jadi kita tulis di sebelah debit sebesar saldo piutangnya 34.410.000. Kita lanjut ke saldo piutang yang kedua, yaitu Digital Elect dengan nilai 28.860. Kita masukkan ke dalam buku pembantu atau ARSL-nya, Digital Elect. Tanggalnya sama, 1 Desember 2022, kemudian description keterangannya juga sama, kita ketik beginning balance atau saldo pembuka atau saldo awal, kemudian posisi saldonya juga sama di sebelah debit. Kita ketik sebesar nilai saldo piutangnya Digital Elect, yaitu 28.860.000. Kita lanjut kemudian ke customer berikutnya, saldo piutang berikutnya yaitu Maju Elect dengan nilai 19.980.000. Sama dengan yang sudah-sudah, kita ketik tanggalnya adalah 1 Desember 2022, kemudian description atau keterangannya adalah beginning balance atau saldo awal, saldo pembuka. Dan posisi saldonya adalah di sebelah debit sebesar 19.980.000. Kemudian yang terakhir panen Elect. Kita lihat sama seperti yang sudah-sudah, cara pengetikannya atau cara menginput saldo piutangnya. Tanggalnya terlebih dahulu, kita tulis tanggalnya adalah 1 Desember 2022. Description-nya, keterangannya adalah beginning balance. Nah, kemudian saldonya juga sama, di sebelah debit kita ketik sebesar 3.330.000. Selesai untuk menginput saldo awal piutang ke dalam Account Receivable Subsidiary Ledger atau ARSL. Kita lanjut berikutnya, yaitu kita akan memasukkan saldo awal utang dagang. Kita mempunyai saldo utang kepada PT Sahabat, FA Makmur, dan PT Margonda. Nilainya masing-masing ini. Kita akan masukkan ke dalam lembar kerja spreadsheet-nya, yaitu ke APSL. Nah, APSL ini adalah Account Payable Subsidiary Ledger. Bahasa Indonesianya adalah buku pembantu hutang. Kita lihat pertama PT Sahabat. Kita akan masukkan PT Sahabat, saldonya yaitu 23.310.000. Tanggalnya terlebih dahulu kita ketik, sama seperti buku pembantu piutang tadi, tanggalnya adalah 1 Desember 2022, kemudian description atau keterangannya juga sama, beginning balance atau saldo awal atau saldo pembuka, kemudian untuk utang dagang, saldonya adalah di sebelah kredit, balance atau saldonya adalah di sebelah kredit, kita ketik sebesar saldo utangnya yaitu 23.310.000 di sebelah kredit. Kita lanjut ke daftar saldo utang berikutnya, yaitu kita punya utang kepada FA Makmur. Tanggalnya sama, kita ketikkan tanggalnya adalah 1 Desember 2022, description keterangannya adalah
beginning balance dan posisinya adalah saldo utang adalah di sebelah kredit, sebesar saldo utangnya itu 17.760.000. Berikutnya yang terakhir yaitu PT Margonda 28.860.000. PT Margonda. Nah, di sini sama tanggalnya kita ketik 1 Desember 2022. Description-nya beginning balance dan saldonya di sebelah kredit sebesar 28.860.000. Selesai sudah, kita memasukkan tadi saldo piutang, saldo utang. Nah, kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu kita akan memasukkan saldo persediaan barang dagangan. Kita menuju ke INV yang nomor 7, ini adalah inventory card atau kartu persediaan. Yang pertama untuk kartu HP, kita lihat soalnya di sini. HP itu 20 unit dengan harga per unitnya adalah 16 juta, kemudian jumlahnya adalah 320 juta. Kita masukkan ke dalam saldo awal kartu persediaan atau inventory card. Untuk tanggalnya sama seperti kartu utang dan piutang tadi, tanggalnya adalah 1 Desember 2022, untuk evidence numbernya masih kosong karena belum ada nomor buktinya. Untuk description atau keterangannya sama dengan kartu utang dan piutang tadi, yaitu beginning balance atau saldo awal. Nah, untuk saldo awal dalam kartu persediaan itu kita langsung masukkan ke dalam kolom balance atau saldo. Pertama, quantity atau unitnya. Unitnya tadi adalah 20 unit. Jadi kita ketik di kolom quantity ini unitnya yaitu 20 unit. Kemudian price, harganya tadi kita lihat adalah 16 juta dengan totalnya 320 juta. Kita ketik price atau harganya 16 juta. Kemudian amount atau totalnya adalah unit dikali harga. Berarti 20 unit dikalikan 16 juta, maka ketemu amount atau jumlahnya adalah 320 juta. Ini untuk kartu HP. Kita lanjut ke kartu yang kedua yaitu Dell Inspiron. Untuk tanggalnya nanti sama, unitnya 16 unit, harga atau price-nya 12.500.000 dan totalnya adalah 200 juta. Tanggalnya sama, kita ketikkan 1 Desember 2022, evidence number atau nomor bukti kita kosongkan dulu. Description-nya sama, yaitu beginning balance. Kemudian karena ini saldo awal, maka langsung kita masukkan ke kolom balance atau saldo. Quantity tadi unit jumlahnya adalah 16 juta. Price, harganya tadi 12.500.000. Kita ketik 12.500.000 dan amount atau jumlahnya adalah 200 juta. 200 juta ini adalah 16 unit dikali 12.500.000, maka total uangnya adalah atau total amount-nya 200 juta. Nah, selesai sudah sobat akuntansi, kita memasukkan saldo awal piutang tadi ke dalam ARSL atau buku pembantu piutang. Kemudian kita masukkan saldo utang tadi ke dalam APSL atau Account Payable Subsidiary Ledger atau buku pembantu utang. Kemudian persediaan kita masukkan ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Selanjutnya, berdasarkan tadi informasi ini, kita akan mengerjakan akuntansi atau menginput dokumen transaksi akuntansi ke dalam spreadsheet atau lembar kerja berbasis spreadsheet ini. Dimulai nanti dari lembar kerja yang pertama. Kita akan lanjutkan bagaimana cara menginput dokumen transaksi ke dalam spreadsheet pada video selanjutnya. Jangan lupa sobat akuntansi untuk selalu LKS, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.